Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatima Yadanias. Lanjut untuk Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Sanjaya. Perkenalkan, nama saya Jalu Balawan Jiwangga. dan ini yang satu lagi adalah Mas Bangkit Aridi. Saya di sini akan menjelaskan bentuk organisasi perusahaan. 1. Perusahaan perseorangan, yaitu yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari bentuk organisasi perusahaan perseorangan yaitu tidak diperlukan izin pendirian perusahaan. 2. Modal awal kecil. 3. Sifat kerahasiaan. 4. Kebebasan dan fleksibilitas. Kekurangannya modal kecil dan sukar memperoleh pinjaman. 2. Tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. 3. Sumber keuangan terbatas. 4. Kelangsungan perusahaan kurang terjamin. 5. Sulit mengembangkan perusahaan. Next. Bentuk organisasi perusahaan. 2. Perusahaan perkongsian atau firma. Kelebihannya, tanggung jawab bersama di dalam menjalankan perusahaan. 2. Setiap anggota perkongsian mempunyai tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan. 3. Kemampuan manajemen lebih besar. 4. Pendirian perusahaan firma lebih mudah dan tidak memerlukan akta notaris. 5. Lebih mudah memperoleh kredit. Kelemahan 1. Tanggung jawab tidak terbatas atas seluruh hutang perusahaan. 2. Kerugian yang diakibatkan oleh seseorang anggota pemilik firma harus 3. Ditanggung oleh anggota pemilik firma yang lain. 4. Perselisihan pada masing-masing pemilik bisa berakibat pada penutupan perusahaan. Bentuk organisasi perusahaan yang ketiga, perseroan terbatas. Kelebihannya, 1. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap hutang-hutang perusahaan. 2. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. 3. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin. Kekurangannya yaitu 1. Biaya pendirian mahal. 2. Administrasi yang rumit. 3. Dikenakannya pajak ganda. 4. Kemungkinan timbulnya konflik antara pemilik dan pengelola usaha bisnis. Bentuk lain organisasi perusahaan, yaitu perusahaan milik negara. Perusahaan negara dikelola sebagai perusahaan perseroan terbatas. Perbedaannya terletak pada pemilikan perusahaan tersebut, yaitu saham-saham dari perusahaan negara adalah dimiliki oleh pemerintah. 2. Perusahaan koperasi. Perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Koperasi dibagi menjadi 3, yaitu koperasi asumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Di dalam teori ekonomi, di dalam menganalisis kegiatan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan yang wujud di pasar, dan berbagai perbedaan tersebut tidak diperhatikan. Analisis yang dibuat tidak membedakan apakah perusahaan itu perusahaan pemerintah atau swasta, dan apakah perusahaan swasta itu berbentuk perusahaan perseorangan atau perkongsian atau perseroan terbatas. Selanjutnya, pertama, menjadi kunci adalah faktor dari produksi, di mana
Dalam suatu perusahaan harus menekan biaya produksi seminimum mungkin agar bisa mencapai keuntungan maksimum. Yang kedua adalah tingkat produksi, di mana dalam suatu perusahaan harus bisa mencapai tingkat produksi yang tinggi tapi diiringi dengan biaya produksi yang rendah. Sebenarnya faktor produksi dan tingkat produksi adalah suatu kegiatan yang saling berdampingan. Next. Analisis jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, kegiatan memproduksi perusahaan yang dikatakan di dalam jangka pendek apabila sebagai produksi dianggap tetap jumlahnya. Di dalam masa tersebut, perusahaan tidak dapat menambahkan jumlah faktor produksi yang dianggap tetap. Faktor produksi yang dianggap tetap biasanya adalah faktor modal seperti mesin-mesin dan alat peralatannya, serta alat memproduksi lainnya, dan bangunan perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang dimisalkan dapat mengalami perubahan adalah tenaga kerja. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi yang dapat mengalami perubahan ini berarti bahwa dalam jangka panjang setiap faktor produksi dapat ditambah jumlahnya kalau memang hal tersebut diperlukan. Di dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang berlaku di pasar. Oke, selanjutnya firma dan industri. Firma dapat diartikan suatu bentuk persekutuan badan usaha yang dilakukan untuk dapat membanggakan usaha antara dua orang maupun lebih dengan nama usaha bersama. Pemakaian nama bersama akan selalu dicantumkan dalam setiap kegiatan yang ada di dalam firma. Kedua, dalam sebuah firma memiliki anggota dan juga sekutu yang selalu aktif dalam pengelolaan perusahaan. Ketiga, dalam lalu pemakaian nama besar akan selalu dicantumkan dalam setiap kegiatan firma. Ditanggung dari tanggung jawab tak terbatas yang dimiliki oleh mereka. 7. Terdapat perjanjian dengan pihak lain yang dilakukan oleh setiap anggota firma. 8. Pemimpin bisa diambil alih oleh setiap anggota. 9. Jangka keanggotaan firma tidak terbatas waktu atau merupakan keanggotaan seumur hidup. 9. Firma biasanya akan lebih mudah mendapatkan kredit usaha. 10. Firma dapat dibubarkan oleh salah satu anggota. Lanjut. Sifat firma. 1. Umur terbatas. 2. Keagenan atau perwakilan bersama firma. 3. Firma tersebut digunakan untuk kegiatan usaha kecil maupun skala besar. 4. Terdapat partisipasi dalam persekutuan firma. 5. Terdapat kepentingan pada masing-masing anggota. 6. Memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. 7. Firma juga dapat berupa perusahaan kecil yang menjual barang atau perusahaan besar yang memiliki cabang atau kantor yang ada di banyak lokasi. 8. Dari semua anggota yang ada berhak untuk memperoleh pembagian dari laba yang didapatkan di persekutuan firma. 9. Apabila terdapat anggota yang meninggal atau mengundurkan diri, maka akan melakukan pembubaran persekutuan firma. 10. Memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dalam berinvestasi dari seorang anggota yang bergabung dalam firma. Investasi yang ada di dalam persekutuan tidak dapat dimiliki secara terpisah oleh setiap anggota firma. Next. Industri. Industri dapat diartikan sebagai kumpulan firma. Firma yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang
terdapat dalam suatu pasar. Industri berdasarkan tempat bahan bakunya. Industri ekstraktif, industri non-ekstraktif, industri fasilitatif. Industri berdasarkan besar kecilnya modal, industri padat modal, dan industri padat karya. Next, Mas Arwi. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Faktor-faktor produksi seperti yang telah dijelaskan dapat dibedakan kepada 4 golongan, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bangkit Aribowo, NIM 204152553 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang firma dan juga industri. Yang pertama mengenai firma. Firma dapat diartikan suatu bentuk persekutuan badan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan usaha antara dua orang maupun lebih dengan nama usaha bersama. Firma memiliki ciri-ciri, yaitu pemakaian nama bersama akan selalu dicantumkan dalam setiap kegiatan yang ada di dalam firma. Yang kedua, dalam sebuah firma memiliki anggota dan juga sekutu yang selalu aktif dalam pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, dalam perjanjian firma akan ada badan hukum notaris yang akan menyaksikan. Kemudian yang keempat, pemakaian nama bersama akan selalu dicantumkan dalam setiap kegiatan firma. Yang kelima, setiap resiko yang terjadi dalam usaha maka ditanggung dari tanggung jawab tak terbatas yang dimiliki oleh mereka. Kemudian terdapat perjanjian dengan pihak lain yang dilakukan oleh setiap anggota firma. Kemudian ciri-ciri firma selanjutnya adalah pemimpin bisa diambil alih oleh setiap anggota, dan jangka keanggotaan firma tidak terbatas waktu ataupun merupakan keanggotaan seumur hidup. Kemudian firma biasanya akan lebih mudah mendapatkan kredit usaha, dan ciri firma yang terakhir adalah dapat dibubarkan oleh salah satu anggota. Itu tadi adalah ciri-ciri firma. Kemudian selanjutnya adalah sifat firma. Sifat firma umurnya terbatas, kewenangan atau perwakilannya bersama. Firma tersebut digunakan untuk kegiatan usaha kecil maupun skala besar, dan terdapat partisipasi dalam persekutuan firma. Kemudian terdapat kepentingan pada masing-masing anggota, memiliki tanggung jawab yang terbatas, yang tak terbatas. Kemudian firma juga dapat berupa perusahaan kecil yang menjual barang atau perusahaan besar yang memiliki cabang atau kantor di banyak lokasi. Kemudian dari semua anggota yang ada berhak untuk memperoleh pembagian dari laba yang didapatkan di persekutuan firma. Kemudian memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dalam berinvestasi dari seorang anggota yang bergabung dalam firma. Kemudian yang terakhir, sifat firma. Investasi yang ada di dalam persekutuan tidak dapat dimiliki secara terpisah oleh setiap anggota firma. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang industri. Industri dapat diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar. Industri dibagi menjadi dua, yaitu industri berdasarkan tempat bahan bakunya dan industri berdasarkan besar kecilnya modal. Yang pertama, industri berdasarkan tempat bahan bakunya dibagi menjadi tiga, yaitu industri ekstraktif, industri non-ekstraktif, dan industri fasilitatif. Kemudian yang kedua, selanjutnya, sedangkan untuk industri berdasarkan besar kecilnya modal itu dibagi menjadi dua, industri padat modal dan industri padat karya. Kemudian jenis-jenis penggolongan industri berdasarkan pemilihan lokasi. Yang pertama itu industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar atau market oriented industry, yaitu industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati orang-orang atau
kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar, maka akan semakin menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada tenaga kerja atau labor, atau yang bisa disebut manpower oriented industry, yaitu industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk, karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja atau pegawai untuk lebih efektif dan efisien. Kemudian fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Faktor-faktor produksi seperti telah dijelaskan dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahaan. Jenis fungsi produksi itu konstan Dalton yang menunjukkan bahwa hubungan jumlah hasil produksi meningkat dengan jumlah yang sama untuk setiap kesatuan tambahan input, seperti grafik yang ada. Kedua, increasing return, yaitu hubungan di mana kesatuan tambahan input menghasilkan satu tambahan hasil produksi yang lebih besar dari kesatuan-kesatuan sebelumnya. Dilihat dari kurva, yaitu arah kurva dari bawah ke atas. Yang ketiga, yaitu hubungan yang mana kesatuan-kesatuan tambahan input menghasilkan suatu kenaikan hasil produksi yang lebih kecil dari kesatuan-kesatuan sebelumnya. Hasil ini yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak satu unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak tambahannya. Sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan kurang dan akhirnya mencapai nilai yang kecil. Ini adalah contoh menurun jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi. Menjelaskan bahwa mengenai produksi suatu barang pertanian atas sebidang lain yang tetap jumlahnya, tetapi jumlah tenaga kerja berubah-ubah dalam gambaran tersebut. Produksi total, produksi rata-rata dan produksi marginal. Produksi marginal yaitu tambahan produksi diakibatkan oleh pertambahan suatu tenaga kerja. Apabila DKL adalah pertambahan tenaga kerja, DKTP adalah pertambahan produksi total, maka produksi marginal akan dilakukan menggunakan kesamaan berikut, yakni NP sama dengan DKTP per DKL. Produksi rata-rata yaitu produksi yang secara rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Apabila produksi total adalah TP, jumlah tenaga kerja adalah L, maka produksi rata-rata AP dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Dari hasil yang didapat dari tabel jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi itu dilihat dari produksi total, produksi rata-rata dan marginal, maka dapat diperoleh grafik teori produksi dengan dua faktor berikut, yakni yang pertama kurva produksi lama atau isokuan, yang kedua garis biaya sama atau isokos. Kurva produksi lama atau isokuan adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan dua faktor produksi KSI yang berbeda yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Nilai kemiringan negatif. Yang kedua, semakin ke kanan kedudukannya isokuan, menunjukkan semakin tinggi jumlah negatif. Isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan yang lainnya. Isokuan jembung ke titik origin. Yang kedua yaitu garis biaya sama atau isokos. Garis biaya untuk menentukan garis biaya sama data berikut yang diperlukan adalah pertama, harga
yang signifikan. Yang kedua yaitu jumlah uang yang tersedia untuk membeli toko tersebut.